Lambat pula mempikiran ini. Sabar bah. Many unbearable hours later. What kind of person? One eternity. Hi, welcome back to Step It Up channel, Step It Up Lounge, where we create, share, and inspire people. Oi. People. Tapi hari ini kami membincangkan Lebih kepada isu-isu semasa, betul. perbincangan tentang hot topik yang pada masa kini. Tapi hari ini kami bawa balik si Suli Chan. Ya, sebab itu ada Suli. Tidak kopi hari ini. Allah, Alah. ya kan? Kita akan kembali sebentar lagi dengan kopi-kopi. Oke, kita kembali dengan teh kita dengan kopi-kopi. Sudah dengan kopi Ya, yang si Suli pergi beli tadi. Yes. ya. So sekali lagi kita di sini kita berjumpa kembali di sini dengan setup yang baru. Setup yang baru kali ini. Kita ada meja, kita ada kopi-kopi supaya senang minum. Yang sebelum ini pun Kopi. ada meja juga lah, cuma dia rendah. Iya, ada rendah, ya, Saya cari ya. kopi tadi lain tuh, tapi habis tuh kopi. Jadi sebeli. Oh, patutlah. Ah, menipu siapa? Habis kan. Habis tuh. Welcome back to Step It Up Lounge, where we create, share, and inspire people through the stories yang kita bring in this platform. And also kali ini kita ada different topic bersama Elika dan Swilly. Yes. Dan sebenarnya topik kita kali ini adalah lebih kepada Isu-isu semasa. ya isu-isu semasa. Topik kali ini adalah adakah reality TV masih relevan atau tidak? Dan ini pandangan daripada seorang millennials dan Gen Z. Dan Dodo merupakan alumni Iya, betul. bagi reality TV yang ada di Malaysia. Ya. Kan Suli? Actually kan kamu punya reality TV sangat-sangat besar di Malaysia. Iya. Iya kah? Dia punya lah Dia yang punya. besar. Kau punya lah paling Kau punya besar. lah yang besar. Kau punya lah Sebab kita Iya membesar dengan itu punya Iya. reality TV. Sebab kau punya Dan reality lama TV, sudah. ada Tapi berapa season sudah? 14-15. Saya baru 4 season, 5 season. Iyalah. Ah, Tera. Saya makan. Iya. Suli, kau rasa apa? Sebab kau Iya. oke, boleh kau kasih tahu sedikit kah apa kau punya yang kau pernah ikut? Oke, dulu saya pernah ikut. Actually 2 tahu reality TV saya ikut. Noah. Wah, Oh iya kan. Oh, yang Getaran baru-baru lagi Jiwa. Yang baru-baru terbaru Oh, iya, tuh boleh, Getaran iya, Jiwa. boleh, Tapi boleh. yang itu Getaran Jiwa tuh tidak berapa orang kenal pun sebab Tapi- dia first season kan. Tapi dia Betul, masih betul, reality TV. Ya, dia masih, Masih lah. reality TV. Cuma dia sebab baru kan? baru. Iya. Mas Wah, dulu saya pernah ikut apa tuh? Mau pikir lagi, mau pura-pura lagi kau. Pernah lah Padahal dia tak desa. terjoin itu EF Academy Fantasia 2015. Oh, iya. Tapi kami punya, kamu tahu kan itu reality TV EF tuh lama sudah. Jadi makin lama makin ini reality TV ini kan makin lama makin apa bah orang bilang bosan bah. Orang tahu sudah bah. Macam EF dia lama kan kau bilang kan. Jadi orang tahu sudah apa akan berlaku gitu. Jadi tiap minggu kau akan ada penyingkiran gitu. Orang tahu sudah. Tidak sudah yang macam dulu dia first keluar macam 1 2 3 ini 1 2 3 nih yang paling orang bilang meletup Bang satu. Kau rasa apa beza dia sama yang kau punya season yang kau ikut? Apa yang membuatkan dia meletup kau rasa? Adakah sebab dia baru ataupun sentiasa ada perubahan, pembaharuan gitu kah? Dia punya pembaharuan apa nih? Ada pembaharuan, cuma orang beli agak sudah. Jadi dia punya pembaharuan pun sedikit sih ya. Apalah? Kau tidak nampak tuh pembaharuan dia. Oke. Mungkin pembaharuan di season saya tuh, Hmm. dia punya prelude. Konsep prelude dia tuh tidak macam prelude yang sebelumnya. Yang kecil-kecil itu Michael. Saya tadi dengar apa kocak. tidak sama macam prelude yang sebelum ini, Bang. Maksud prelude? Prelude tuh yang sebelum- sebelum kau kena pilih yang pergi yang kau kena undi sudah begitu. Oke. Ya, jangan Oh. tapisan lah kan. Tapisan. oke. Jadi masa saya join ada 16 orang yang Oke. terpilih untuk pergi prelude. Oke. Tapi dia punya prelude dia macam konsert sudah. Oh. Nah, oke, kau oke. betul-betul yang macam di konsert yang pertama sudah begitu. Sebab Wow. EF 1, 2, 3 sampai yang apa tuh sebelum saya pun begitu sudah Pak. Kau akan duduk di belakang, duduk sana, ada pengacara sudah. Ya
Sebab selepas saya tuh kan, selepas saya punya konser tuh kan, itulah pentas dia guna sampai habis begitu. Dia Dia punya tuh- setup begitu semua sama. Oh begitu. Tidak beza dengan Prelude dorang si Marsha dulu kan. Dia buat di studio yang kecil saja. Oh, oke. Oh, Oh baru. iya. Kan. Ingat. Iya. Saya tidak berapa saudara sebab saya pun kadang-kadang saya tengok Academy Fantasia. Saya akan tengok kalau ada orang Sabah saya gitu. Jadi saya tidak tengok Academy Fantasia yang selepas 1, 2, 3 itu kan saya tidak tengok sudah. Sebab Saya tidak estro. iyalah, Pak, dia show saja pula itu. Iyalah. Kami pun bukan ada estro kadang-kadang. Ya. Ya. Tidak estro. Tapi persoalan dia di sini masih relevan kata tidak? Ya. Kalau sekarang lah. Kalau bagi saya masih relevan kalau dia punya konsep ada kelainan That's the same answer. kan. Oke, Seven, teruskan. Konsep dia lain, dia buat macam apa nih? Dia bukan ikut balik macam mana. Iya, ada dia yang tidak repeat sebelum- balik bar. Mhm. Macam AF dia repeat, dia balik macam mana apa nih? Dia ganti tempat saja. Maksudnya kalau sebab relevance kita dia ada daripada dua sisi kan. Contoh sisi pandangan lah. Satu untuk itu orang yang ikut dan kedua untuk masyarakat yang menengok begitu. So bagi kau sebagai seorang peserta, adakah masih relevan? Dan kau sebagai seorang penonton, adakah itu benda masih relevan? Begitu. Untuk program yang saya join tuh kak. Any reality TV lah. Oh, itulah macam saya maksudkan tadi kan saya bilang kalau masih relevan kalau satu kelainan dia buat. Macam kau pernah tengok The Four kah? The Four. The Voice saya pernah tengok. No, The Four. The phone yang mana? Dari Malaysia ke apa? Dari US. luar negara ya, The Four. Dia punya konsep lain loh. Kalau kau pernah nampak kan dia ada 4 orang di atas, ada 4 seat lah di atas. Dia duduk di sana. Itu macam The Voice je. Tidak, Oh, dia okay. dia the four the voice lain. The four dia buat 4 orang di atas seat, 4 saja tuh, memang seat dia 4 saja. Jadi orang baru akan challenge dia. Tapi sebelum mau challenge orang nih, dia ada judge. Judge dia si Meghan Trainor, si Dia macam yang Korea-Korea pun ada buat Khalid. begituan. ada Khalid sama satu orang lagi tuh. DJ Khalid. DJ Khalid dengan si saya lupa. Seseorang. Orang apa? Orang hitam. Budu apa? Resis. Budu bukan. Apa kita panggil? Negro. Negro. African lah. Black Didi, people. Pak, Didi. 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 Perempuan. Lelaki. Didi Yankee. Bukan. Oke, tidak apa kisah. Sebelum Pokat tuh tadi ya bahaya. ya, cut, ya. Jadi sebelum Udah ya kata, oke siapun. kau Orang hitam dia bilang. bukan bah. Sebelum kau mau challenge orang, kau kena tapis dulu oleh 3 orang nih. Kalau dia sudah habis dia perform, kalau dia bilang kalau orang sudah setuju, terus itu pentas ada blue ring, Mbak. Kalau 3 blue ring tuh full, artinya kau boleh pilih siapa kau mau challenge di atas tuh. Interesting. Kau kena pilih lah. Ini masih lama soal kan, coba kita cek. The Fall. Dia macam dua season saja tuh. Lepas itu dia tidak sudah. The Coba cek. For F- Reality F- TV. FOUR. Saya tidak pernah dengar. Tapi dia punya peserta hebat-hebat. 2018. Battle of Stardom. Battle of Stardom. Ya. Oh ini Didi. Oh Didi. Didi. Oh Fergie. Charlie. Sebenarnya ada 4 batu. Tuna si Xavier. Charlie pun ada juga, tapi tiba-tiba dia keluar masa Oh season Zavia pertama pun tuh. ada. Dia dari sana lah. Nah, Zavaya Zavia bukan dari The Voice kah? bukan. nah kau yang silap lu. The Fall. Fall, Kau oke. dia tahu kan? Enggak. Baru kau tahu Sebab sekarang. saya tahu dia pun yang lepas dia jadi penyanyi so. Zavaya. Oke, Ini dari The Fall tuh. Faham. So itu dari itu daripada pandangan seorang penonton. Penonton ya, saya dari Sebab kalau daripada peserta, oke, ini stepping stone untuk dikenali lebih ramai begitu. Ya. Yes, ini Especially stepping stone. untuk Sabahans, oke lah Sabahans kan. Kita macam mana pun kita ramai juga di Sabah. Tapi kita punya market untuk kasih lebih meletup lagi, untuk kasih besar lagi. Biasanya di Semenanjung akan lebih banyak begitu. Tapi kalau bagi saya pun lebih kurang jual sama si Swilly yang macam masih relevan tapi diorang tukar konsep. Oke. So maksudnya ini lebih kepada seorang penonton lah, bukan seorang Iya. peserta. Begitu. Ya, Seorang penonton. penonton. Ya. Sebab kan kalau macam itu aja berulang kali kan orang Kan? memang akan boring pak. Actually betul juga. Saya pun setuju. Tapi
kalau peserta pun saya rasa boring. Sebab Boringnya. mungkin ada di antara peserta yang sudah tengok tuh competition kan Yeah. sebelum ini. Terus dia orang tahu sudah apa yang tiada sudah tuh yang macam apa yang terasa tertanya-tanya apa. Iya, pasti iya, apa, betul, pasti betul. begitu. Sebab dia pas orang tahu nampak punya sudah, macam oke template dia oke lepas ini akan jadi ini. Actually bosan juga lah kalau pikir. Iya. Kalau saya seorang peserta ikut begitu, chance sudah oke ini lepas ini begitu. Tapi kalau oke lah, kalau macam EF kan, Ya. pemilihan peserta dia satu lagi ada masalah lah. Oke, apakah? Dia lebih pilih peserta daripada background kau, bukan pasal nyanyian kau. Maksud? Kan Macam yang kan- macam yang kan Got Talent tuh. Dia pilih Kalau kau sedih, bikin sedih kau punya cerita lah. orang akan undi kau begitu. Walaupun kau punya nyanyian biasa-biasa saja, tapi kau punya bakat tapi kau punya background kan yang boleh tarik undi begitu kan. Kau itu yang kau kena pilih. Tapi dia memang begitu pun. Saya rasa game dia memang begitu. Sebab benda ini emosional, Pak. Jadi bila kau sell kau punya emotional story, orang sold with your story, memang orang akan deal lah. So macam mana pun, itu saya rasa kadang-kadang susah juga lah kalau kita mau stay true to ourselves. Kita mau tegakkan yang betul saja dan tidak mau kasih ada drama sedikit, memang orang akan rasa bosan lah. That's the reality of reality TV lah bahkan. Yes. Ya. Ya. Even saya rasa kamu punya pengalaman sendiri, gelut lah yang baru-baru big stage. Mesti ada yang mau kasih drama-drama, gitu. Usually memang kalau reality TV memang akan ada drama lah. Iya betul. Dekat sedikit. Contoh lah kan saya join tuh reality TV kan. Otak kau ini. Ada masa-masa yang director suruh kau buat begini. Itu sebenarnya mau tarik view untuk orang mau tengok tuh apa reality TV. Sebab dia Untuk TV tuh show, kan. ya, untuk TV. Jadi ya begitulah kejadian dia. Kita kena ikut apa yang dorang. Kan, organizer. Kalau tidak drama bosan. Iya. Betul. Kalau itu aja bosan. Kalau duduk-duduk sana bosan, memang bosan. Betul. So maksudnya, yalah, kita rasa memang masih relevan Ya. dan apa itu. Tapi siapa-siapa yang mau ikut itu, benda memang perlu bersedia lah bahkan. Dia memang 100% perlu bersedia lah. Sama kau betul-betul kena minat lah. Oh iya betul. Minat betul-betul mendalam. Kalau macam banget saya tuh. kan dia punya minat tidak berapa sampai ke Bulan. 60% begitu, Bah. Tipu. Bila saya sampai sana kan saya mau pulang. Dia antara orang saya terus kena pula audition. Itulah. Tipu. Betul. Kau dapat saya menyanyi kayak sekarang tidak kan? Ada. Bila. Itu tadi kau nyanyi tuh bila ikan gitu. Itu untuk aja lah, yang nyanyi untuk jabatan, untuk Sama juga baju masih sendirilah. menyanyi, Pak. Tidak, itu kena paksa. Kau bilang tadi kan kau pernah diam. nampak saya masih menyanyi. Kau pernah pun. Benar. Masih lagi pun Kau kau sih menyanyi yang sekarang. nampak. Tidak, sama Tidak. suara mau menyanyi. Tidak. Maksud saya bikin lagu, tidak kan? Oh, iya. Nah, itu maksud saya. Betul. Tapi saya rasa itulah macam ada beberapa orang saya jumpa sebelum ini kan, orang mau menyanyi, pas itu berhabis mau dikenali ramai. Saya rasa salah satu goal untuk siapa-siapa orang yang yang join reality TV kan, memang salah satu keinginan dia untuk dikenali lah juga kan. Iya. Tapi sekarang pun kalau kau mau kenal-kenal pun senang saja. Sangat senang. Kau begini jadi TikTok kan terus kau Begini apa famous. mana? Atau Wow. Kau begitu jadi TikTok. Cuma kalau kau famous dari TikTok dan famous dari reality TV itu dua benda yang berbeza. Kenapa berbeza? sangat lain. Sebab kan kalau kau di TikTok, kau terus yang kau famous kan orang kau tidak akan merasakan apa yang kau rasa masa reality TV, bah. Ya. Paham. Jadi kalau kau join reality TV kau kena push lah, kau kena buat perkara yang kau betul-betul kau tidak expect perlu buat. Betul. Sampai kau punya mental pun terkacau. Tapi kalau kau famous dari TikTok, yang kau famous betul-betul. Senang, kau famous terus. Kau tidak perlu melalui fasa-fasa di mana seorang peserta melalui di Iya, betul. reality TV. Tapi kalau bagi saya itu tidak adil juga pasti. Kau rasa dengan kau punya pengalaman di dalam reality TV kan, kau kena push begini, tidak tidur apa semua. Apa something yang kau rasa kalau bukan sebab itu, kau akan senang, contoh give up, contoh gitu. Kalau bagi saya senang untuk perform di depan orang ramai lah.
Oke, make sense. Kenapa? Sebab kalau di reality TV kan kami every week ada concert. Jadi every week kena berdepan dengan orang. Nggak mau tambah-tambah lagi kalau jenis orang yang memang yang malu mau berdepan sama orang. Di reality TV Kan? kau kena asa tuh semua, kau kena ajar. Kau tidak boleh lari sudah. Kau tidak Kau boleh sudah masuk lari. sana, Betul. kau tidak boleh Iya. lari sudah. Kau kena buat. Kau kena buat. Kau perform depan orang. Jadi bila kau sudah keluar dari itu reality TV kan, kau macam yang saya tahu sudah bisa mana mau buat gitu bah. Sama kalau di sana kan dirang ajar apa macam-macam pasal nyanyi lah, macam mana mau perform lah, begitulah sampai kau rasa yang saya tidak mau lah buat begini, tapi itu juga kau punya jalan. Tidak sudah jalan. Tidak sudah jalan. Kau lain. balik, kau mau balik, rugilah kau. Ya. Kau rasa oke, contoh ada somebody singer kan yang difamouskan oleh TikTok. Kau rasa dia perlu macam prove themselves kah untuk adakah dia orang layak menjadi seorang penyanyi yang bagus ataupun macam mana melalui reality TV? Kalau tuh penyanyi yang apa keluaran dari itulah tuh TikTok. Dia punya suara power, why not kan? Dia boleh Iya. prove yang dia mau. Siapa nih? Siapa penyanyi famous Siapa? Dari TikTok? Adakah? TikTok, bukan TikTok. Apa? TikTok YouTube. pun banyak juga bah. Siapa? Contoh? Kalau kalau saya kenal si Kai Bahar tuh dari dia famous Dari dia Smule kan? Smule kan, dari Smule. Kan itu salah satu yang memang Tapi dia memang boleh nyanyi lah. Tapi dia memang boleh nyanyi, dia memang sebab- bagus nyanyi. dan oleh sebab dia ambil another step untuk Iya. libatkan diri dalam dunia Iya. industri musik Malaysia. Ya, Ya, tapi dia bernasib baik. bernasib baik lah. Cuma Laki. sekarang kan kalau macam setting industri yang ada di sini sekarang kan orang suka kasih naik orang yang Kan? tiada-tiada bah. Betul? Jadi saya rasa macam semua orang yang pernah join reality TV kan macam sia-sia saja orang punya usaha. Sebab orang bukan tengok yang bakat betul-betul. Orang tengok bakat yang diviralkan sebab orang punya bakat yang Dia mau view, Pak. Dia mau view. Dia mau Iya, view iya, betul. sama itulah. itulah Sebab tuh itu aja kerja orang kok, content creator kan. Iya, content iya, iya. creator. Dan saya rasa untuk yang pernah ikut reality TV kan, contoh big stage gitu di Fantasia, even tidak menang pun, orang boleh menjadi lebih kreatif. Oke, barulah orang masuk TikTok begitu. Iya. Di sana orang kasih, sebab orang memang layak pula kan, pandai menyanyi apa semua. So I think no problem untuk orang ini lah. Betul. Apa ini? Itu kotok-kotok. Apa nih? Zona sebelah, dia buat lantai. Oh, oke. Oh, saya ingat derang pasang bunga api kah? Ya, kira gitulah. Betul. Tapi beza dengan yang reality TV yang saya ikut macam Getaran Jiwa. Malamku bermimpi. Saya sama Santiana ikut tuh kan. Itu langsung tidak tekanan. Kenapa? Sebab Sebab kau di Land Below the Wind, Nggak, kau di Sarawak. Sebab enggak juga. Sebab dorang tidak kacau kau. Maksud? Dia macam kalau macam di EF, Dia kau kena bukan- kurung, dia handphone bukan tidak boleh. macam kau di college. Kalau Kalau di EF, sana kalau hari big itu, stage macam college. macam college. Oh ya pula habis budak-budak pula itu masa itu. Iya, gitu. Kalau yang Getaran Jiwa dia tidak stres sama enjoy. Begitu juga saya lah masa Starriser. Starriser Enjoy pun kan? reality TV, ya enjoy. Dia macam dia tidak bagi kau tekanan bah. Dia kau suruh kau datang di sana kan kau nyanyi aja. Kau kena judge. Oke, siap. Begitu. Sama dia bagi kau lagu, dia suruh kau kasih pindik. Sekejap aja itu lagu. 1 Actually- menit 21. Masuk arrange Sekejap. sendiri lah. Arrange sendiri. Actually begitu juga kami masa big stage bah. Tapi stres juga lah. Hmm. Sebab dia suruh dia mau buat kelainan kan. Dia tidak mau yang ini bosan. Kau tidak boleh buat keputusan sendiri tuh. Kau kena present sama dorang. Kalau dorang bilang oke lah. Kalau tidak puas hati ubah. Kau rasa kau udah nih kah? Bila kau join contoh Akademi Fantasia sama betul satu lagi Getaran Jiwa. Teranju. Kau ada culture shock kah? Ada Di mana? EF. Apa yang kau experience? Masa yalah sebelum saya pergi sana, saya mana pernah cakap depan kamera. Malu bah. Walaupun orang bilang saya bukan pemalu kan, iyalah memang kalau kita mana kita malu, kita sudah kenal kan begitu. Tapi kalau untuk orang yang kita tidak kenal kan Betul. malu bah. Terus sampai sana, kok kena bercakap depan kamera, terus syuting iklan,
Terus tiba-tiba orang suruh menari. Ada memang Menari lagi. kebiasaan begitulah. Kau tidak akan Menari, expect Mbak. kau benda tuh kau buat kalau di sana. Ya. Apa ya? Kau tidak akan expect tuh benda kau buat di situ bang. Kalau kau pergi di situ. Yang paling saya takut yang menari, Bang. Kan campin menari. Dia mau lo. Kau tahu yang first day tarian kelas tarian sama Cikgu Linda. Dia buat move dia buat gaya dia kan yang dia punya koreografi kan. Wih, cuman Yang tidak pengalaman lagi. beda Bang, yang kalau kita yang joget-joget gitu-gitu Yeah. terus 1 2 3 foto tukar gini ya kan. Yeah, Dia yeah. yang alamak. Kayu bah, kita Kita kayu. paling panjang sana. Tapi kau boleh juga menari pas. Boleh ya. Cikgu Linda bilang, "Boleh Willy." Willy. Oh, dia suruh saya di depan nih masa tuh. Awak boleh menari. Cuma Boleh. awak perlu asahkan lagi bakat awak menari. Tiba. Nanti ada yang marah dan cakap rancu. Kalau lu Mentor. Sebab kan saya join reality TV dari set budak Oke, lagi. so masa budak apa Mas- yang kau sedar? Masa Contohnya. budak, iyalah saya tidak pandai bercakap depan kamera. Hmm. Itu satu. Kedua, cultural shock di mana saya perlu berlakon. Oh. Saya macam Tidak ni, pernah berlakon saya sebelum pernah itu? budak kan time itu. Saya iya, tidak pernah tahu. berlakon. Jadi bila tuh produser cakap bukan Elika, Angel kena begini, Angel buat begini, terus saya pun macam yang perlu kah buat begitu banyak. Saya tidak tahu pula yang itu pun kalau join reality TV boleh mau buat begitu. Lepas tu yang paling ketara kan bila saya keluar dari itu reality TV kan ada orang kenal saya. Well, lemah. Cultural shock juga lah macam Ya. tu kan. Sebab Saya sebelum ni kau terbiasa Oh, ya, yang kau pelan. jalan yang tiada orang kenal kau bah. Terus bila kau keluarkan terus yang kau ni kan Angel terus yang macam mana kau kenal saya? Begitu. Masa itu sosial media sudah ada kah? belum. Wow. Masa tu Umur berapa? 11. Oh. Saya 11. dulu saya EF tuh sekejap ya kan. Hmm. Terus saya mau balik KK sudah kan di airport KLA itu kan. Willy orang panggil saya begitu kan. Terus, Lemak. ada aja orang kenal loh gitu. Macam kami malam lepas habis diary kan. Baru 1 minggu diary kan. Kami pergi beli pergi paksa tuh driver singa McDonald. Bang, singa McDonald dulu lapar nih. Habis malam sudah pukul 12 sudah. Di rumah ada Maggie, dia bilang kami tidak mau, kami mau tidur terus Bang. Di singgah Maggie, kami turun ramai-ramai. 16 orang kami itu turun ramai-ramai. Semua orang tengok kami. Udah EF. Wow, Dengar lah. Yalah, EF pula orang memang Itu peluang masih terbesar tengok masa EF, itu kan? ya. Reality TV yang kira memang satu Malaysia, bukan satu Malaysia aja tengok, di Singapura tengok, Brunei pun tengok. Mungkin lah. Ya. Betul. Jadi memang one of the biggest reality TV in Malaysia time itu. Tapi dia makin lama makin tidak relevan sudahlah EF. Sebab banyak sudah Sekarang reality masih ada TV EF kah? teras. Tidak. That's why. Sebab banyak sudah reality Tidak TV sambutan. yang Overtake yang overtake. Yang Macam- lebih top lah kan. Iya. Macam Big Stage, Gegar Kegarbaganza. Baganza ya. Betul. Tapi macam mana pun kita all agree lah kan masih relevan. Masih. Cuma kalau diorang tukar konsep. Tapi Malaysia tidak The Voice, kau perasaan nggak? Ya. Ada mentor. Dia punya konsep lebih kurang macam The Voice. Cuma kalau The Voice kan diorang Pusing. satu pusing kerusi. Lepas tu diorang macam kita tidak kita bukan kita yang pilih. Kalau di sini mentor yang pilih peserta begitu bah. Tapi kalau mau buat The Voice Malaysia pun Kan? panggil saya jadi judge. Ya. Mau minta license dulu dari Iya. jadi national director. Tapi mahal batu. Mahal batu. Jual tak. Tapi kalau ada punya Syok tuh. Hah? Tapi di sini kalau yang program luar macam ada juga lah, ada Mas Singa, Masinga. I Can See Your Voice, Yeah. ada sudah I can see. Apa tuh yang 50 judge tuh? All Together Now. Now. Itu pun semua dari luar. Ya. Kenapa The Voice Tiram ya? Mungkin paling mahal kali ya. Mahal kali. Mahal The ya, Voice. mahal. Tapi saya rasa si Casey dia boleh kasih ubah itu konsep The Stage is Yours Yes, jadi why not? The contoh. Voice. Contoh Kalau lah. ya. Kalau Apa-apalah yang menarikkan. tapi kalau macam kalau di Sabah kan, kalau saya rasa tuh The Stage is Yours
satu platform yang bagus juga lah untuk di Sabah. Kalau si Casey kasih kembang lagi tuh Tuh. apa tuh Cuma ubah konsep dia sedikit lah. Iya, memang perlu macam mana pun sentiasa perlu ada perubahan kan. yes. Sebab dia macam apa nih, macam pertandingan Dia yang typical lain. typical competition. Competition ya, nampak lah. Kalau macam dia create something yang orang pun, tidak pula nih saya pernah nampak begitu. Betul. Tapi dia Boleh tuh. oke, dia bagus sebab dia buat contohnya dia buat di luar, di mall kan. Dia pandai cari sponsor kan. Iya, Jadi orang pun nampak bah. Saya rasa since yang last this year dia baru first time. Next year saya rasa confirm ada perubahan tuh. So, kita tengok lah nanti macam mana. Tengok next season lah. Ya, next season. Oh my Looking gosh, forward, next Casey. season. Kalau kau perlu guru mau Ya, ya, ya. mengajar, Guru gerai, guru gemai. ya, Iya. guru gerai. Jadi apa tuh? Macam vocal coach. Ada apa itu? mentor lah. Mentor begitu. So dalam contoh 1 minggu camping kan contoh. Kan. Inilah cikgu dia. Pas cikgu menari dia juga gitu. Janganlah saya. Oke, voice saja lah. Mungkin kalau masa kelas tuh mungkin boleh ambil video kan. Iya, actually. Kan terus terus kita kasih televise. Nah, kenapa? Kan dia tiap minggu ada apa nih? Ada Rencangan. rancangan kan. Mungkin 1 minggu tuh sih. Kan? Yes. Nah, kasih. Why not dia Take note. bekerja sama dengan TV? RTM tiba. Tidak. Dia bekerja sama TV Sabah. dengan TV Sabah Kan. untuk kasih jadi itu dia macam season punya Nah, show iya betul. yang Kasih ataupun lagipun sekarang kan social media kuat. Iya. Oh, kok kasih share saja di FB orang banyak tengok batu. YouTube, Ya. whatever. Hari itu pun masa yang show tuh The Stage is Yours. Ramai juga tengok tuh live tuh. Wih, benar. Ramai ya. Siapa tengok tuh? Ya. Saya pun tengok, saya di depan lagi saya menengok. Judge pula kau kenapa? Mungkin next time iya. Tapi kita kan cakap singing ya. Kalau yang belakon pula? Nah, itu. Reality TV contoh macam si Tracy baru-baru. Dia kan reality TV juga. Dia reality TV Tapi lebih kepada lakonan. Dia lebih kepada pageant. Pageant. Pageant kah tuh? Dewi Dewi. remaja dia pageant betul. Pageant kah tuh? actually. Ya. Oh. Pageant tapi dia reality TV juga. Cuma Tapi pageant dia unik sedikit. Iya, unik Why? sedikit. Why? Kau tengok audition dia disuruh ke belakon. Apa yang kau boleh buat? Apa bakat kau ada gitu kan? Untuk menunjukkan kau Ya. seorang Dewi, begitu Pak. Wow. Sebab dorang bila ada tengok si Tracy kan, dia sudah menang. Bila dia sudah menang kan, banyak dia punya job depan. Betul. Oh, maksudnya semasa pertandingan, semasa itu season dia semua sudah kena nampak dia punya bakat apa semua. Jadi prospek di luar sudah tahu oke ini boleh. Contoh. Dorang mau yang serba boleh. Kau boleh buat itu, buat ini. Ya, betul. Boleh belakon. Sebab kebanyakan apa nih dorang punya keluaran Keluaran semua semua pelakon. Kan, pelakon. actually, Iya. betul. Ada kan setakatnya ada single kah? Ada juga. Ada. Siapa? Hero cek. Yang saya tahu memang ada pelakon, ada pengacara, ada Tapi kebanyakannya pengacara dengan pelakon dengan lah. pelakon lah. Iya, lebih kepada itu kan. Lebih kepada itu. Iya, betul. Mungkin kau boleh join. Iya, adalah kali saya. Dewi remaja. Tak ada aku. Nduk pula ini kau pikir? Bapak dia nak suruh. Biar kita sudah minta benar hari itu, kita paksa. Tak ada. Angkel kasih ikut si anu Miss Ndo. World. Nanti Angkel. tidak, Angkel kejap, Fauzin, dengar dulu. Miss World. Nanti kalau dengar dulu, Pak. Apa? Nanti kalau saya ikut Dewi, contoh saya kena panggil balakon. Terus saya kena Double the price tiba. tidak, Oh. aku dengar dulu. Oke. Saya kena ambil balakon, Oke. tapi saya punya watak ialah orang Semenanjung. Oke. Saya perlu berbahasa Semenanjung. Jadi bila saya berbahasa Semenanjung akan ada yang triggered. Macam Itu Macam siapa? macam yang terjadi sekarang di FB lah. ya. Actually saya dah nampak Koshe. Sebab Koshe lah saya nampak. Sama. Pasal si Tracy dia punya Sabah pekat dia bilang. Iya, seling dia. Terus siapa yang post lah? Something lah. Caption dia betul. Caption dia. Lepas tu punya caption. Tracy kena banyakkan bergaul dengan orang Semenanjung dia bilang kan That's supaya the reason why kamu perlu baca full artikel sebelum kamu mau share. Dia bilang si Apa dia bilang? Tracy di sana, dia bilang, saya perlu mengurangkan dialek Sabah saya untuk apa dia bilang tuh kejap. Tidak boleh salah. Untuk
untuk saya menjiwai watak yang saya kena bagikan, dibilang. Yang baru-baru punya tuh. Ya. Yang Dibilang sini, bagaimanapun Tracy berkata dia akan sentiasa berusaha sedaya upaya bagi memastikan setiap lakonan yang dibawa tidak kedengaran dari Sabah, dibilang. Jadi kan dia punya base sekarang di KL. Jadi dia perlu ikut apa yang director minta kan. Takkanlah kalau dia kan sekarang jadi heroin untuk drama di Semenanjung. Takkanlah dia punya hero lelaki Semenanjung, terus dia pun di sana dia bawa dia punya Sabah pergi di situ. Jadi macam lari lah dari itu jalan cerita kan. Kita perlu Ikut-ikutan lah, Pak. Ikut dari story. Ya ikut the story lah, Pak. Bukan berarti yang terus mau buang ke Ya. dialek Sabah begitu. Iya, Dia betul. balik sini dia cakap Sabah lah, Pak. Iya. Ya. Tapi saya rasa memang itu salah satu cabaran lah bahkan. Mm-mm. Dan Sabaran. oke, kita ambil contoh Hugh Jackman, dia dari Australia. Maksud dia punya dialek, dia punya slang sangat kuat. Tapi bila dia pergi US, dia berlakon, dia pandai kasih slang Yeah. US gitu. So, macam mana pun saya rasa itu memang quality ataupun karakteristik yang perlu dalam sebagai seorang pelakon lah. Cabaran lah itu kan. Professional thing lah. Betul, dia Gitu. profesional. Ya, Dia ambil masa, betul. betul. Nanti 10 tahun akan datang pandai lah dia itu. Nah, tengok juga kalau kita kasih contoh macam artis-artis yang Sabah tapi maju sudah di anukan KL macam si Marsha. Marsha Iya. kalau dia balakon dia lurus dia bisa Lurus. Tapi kalau dia balik di sini nah keluar dia punya orang Macam si- kampung saya. Macam Wawa Iya, Zainal. Wawa pun Sama begitu. juga pekat pula Bugis dia tuh. Dia Tapi skill kalau- bah itu kan. iya. Skill. Skill Tapi bah itu. kalau dia balakon memang Ya. ikut bahasa di situ lah. Betul, skill. Dia skill yang boleh dibelajar. Doesn't mean yang kita perlu lupa kita Macam punya dia orang Semenanjung kan. root begitu. Kalau direktur dia suruh cakap Sabah, indah juga cakap macam Sabah bah, kan. Betul. Betul. Tapi saya heran kenapa ada orang trick ada. Sebab Entahlah. mungkin orang salah paham dari itu Ya. caption. Biasanya begitulah. Biasanya begitu. Biasalah netizen Malaysia. Kan? Hmm. Habis sosialnya kopi. Tapi tambah. iyalah. Kalau begitu pun dari dorang saja. Betul. Kalau mau trigger lah. Tapi saya rasa situasi oke, ya, so, Dia oke Oke, je. oke aja. unless dia bikin di Facebook, dia baca semua memanglah something. Janganlah. Tapi Saya rasa itu- oke, dia oke lah. Ya. Itu oke. melibatkan kerja dia Pak. Betul. Ya. Sebab dia tahu apa dia buat. Hmm. Itu benda pun bukan yang Itu besar punca sangat. pendapatan dia sekarang. Benar sekali. Why not kan kita membiasakan dengan environment di sana. Saya pun kadang-kadang kalau saya di KL pun kalau macam saya bercakap Sabah tapi orang tidak paham, saya tukar saya punya Pergi baku. slang pergi tidak Pergi Semenanjung. pergi Semenanjung. Baru yang oke begitu. Kalau saya enggak tahu lah. Sama Bas dari Sabah sangat susah mau kasih biasa itu Semenanjung punya slang, Pak. Ya. Kalau saya pergi Semenanjung, beginilah saya bercakap. Laju apa semua. Kalau dong bilang, baru saya bercakap baku punya. Yang bahasa baku lah Malaysia. Bukan yang Semenanjung punya style. Sebab saya tidak biasa dan saya tidak Dia tag geli-geli gitu. memang akan Sama. cringe juga lah. Sama Cringe, lah, cringe. sama. Saya pun masa saya di Johor dulu. Iyalah kau bertugas di Johor. Ya. Kau punya tugas yang angkat telepon, angkat apa nih Alamat. pusat gerakan operasi, angkat telepon. Hello, di mana? Di mana tuh? Terus saya pernah lagi dengar dia cakap, operator orang Indon ke? Iya, Gitu. iya. Dia cakap begitu. Bukan Indon bang, dia bilang Sabah. Di mana cepat. Gitu. Tidak kisah, yang penting dia paham mbak. Iya, betul. At least dia paham lah. Tapi kalau bilang kau sudah guna bahasa baku pun orang masih tidak paham. Awak ni pandai dengar ke? Awak tak pandai faham ke? Keluar Awak basuh ke? Awak bersukan ke? Tapi sekarang ini saya punya kawan-kawan Semenanjung semua berusaha untuk memahami lah, orang dengar gitu kan. Orang tidak. Kadang-kadang selalu pun kawan saya orang Semenanjung kan, dia mau ikut cakap kita. Iya, betul. Iya. Coba-coba. Sebab dorong di sini. Hmm. Nah, kadang-kadang di sana masih di Johor pun, Suli, kau sudah makan bah? Tamparan mulutnya. Salah. Sudah makan bang? Kau sudah makan kah? Begitu kan? Kau sudah makan berapa? Gitu. Nengam. Didangam. Ya, Ya tapi begitulah baju juga tuh lucu dia lah. punya anu tuh. Kalau kita pergi di sana, kalau dorang pergi di sini, dorang mau belajar bahasa kita begitu. Betul. Kalau kita pergi di sana, why not kita pun try belajar Yeah. dorang punya Hmm. slang kan. Yang penting tidak lupa asal usul lah gitu. Ada juga bomba di Tuaran tuh, orang Kelantan. Orang Kelantan punya slang ini kan biasanya pekat kan. Betul. Kalau kau dengar dia bercakap, dia sudah Kelantan dia langsung.
dia sudah lama di sini kan. Berapa tahun sudah di sini? Terus dia tahu lebih 10 tahun. Tok lah. masak sudah gitu. Terus, Tabah sudah lah. terus kau tengok dia kan macam orang Bajau pun ada begitu. Ya memang menetap di sini sudah lah. Dia sudah pindah. Oh, Baru-baru bini dia sini lah. pindah. Tidak. Dia perempuan? Lelaki. Oh, lelaki. Kalau oke, contoh ada something viral di Facebook kan. Apa tindakan kamu? Si biar. Kalau saya Saya melainkan kalau tuh viral kan dia sudah lah melebihi limit. Macam hari itu kan saya pernah kena. Oh iya, iya yang Ya, pasal saya kau pernah kan. kena pasal saya itu yang dituduh bukan-bukan. Iya. Saya post lah. Saya post untuk mau Defend lah bahkan. Iya, defend. defend diri saya, mau kasih explain sama orang bahkan gitu. Kalau sampai tahap sampai begitu sudahlah, tapi kalau macam yang viral yang tiba-tiba viral yang tiada-tiada, saya kasih biar begitu. Kalau saya lah. Kalau sama. Saya pun kurang juga melayan. Kadang-kadang jarang lah saya layan kan. Saya pergi saya post juga something tapi yang lucu-lucu punya begitu Pak. Dia tidak terus direct begitu. Dia just, Tipu. macam baru-baru kan yang ada Kau sudah macam yang baru-baru tuh si siapa tuh? Ada yang post dia cakap pasal penampilan Cigu. Oh iya iya oke. Terus saya post lah kawan saya kan Cigu. Gitu. Ah. Terus saya bilang ala Nel, saya bilang apa nih? Saya cakap tuh dia cakap kau nampak murah kak begitu. Tidak apa itu. Itu actually itu saya pun tidak tahu lah. Tapi saya rasa dia terpulang sama kita sebab macam Iya. mana pun oke. Sebab sejak viral benda tuh kan. Saya rasa ribuan orang yang tiba-tiba tampil untuk bagi orang punya own opinion. Ya. Dia orang cakap dong ada yang bash, ada yang kasih kasih nakal-nakal itu benda semua. Susah juga kita mau bagi tahu orang yang sebenarnya kita tidak perlu buat begitu, tidak perlu komen apa semua sebab yalah Facebook is open punya platform Mbak. Saya rasa semua dari kita lah. Cuma terpulang sama kita macam mana kita mau komen apa semua. Dia tersilap langkah sedikit saya itu. Ya. Kadang-kadang yalah kita pun anytime pun boleh buat silap Bang. Mungkin Cuma- cara dia kali ya yang Cara penyampaian baik. Cara penyampaian, ya. dia yang buat orang ramai salah paham gitu. Tapi saya rasa saya tidak setuju juga lah orang yang bila nampak satu orang silap begitu kan. Pas tuh dia ulas semua benda yang kasih buruk-buruk lagi dia kurik apa semua gambar apa semua. Sebenarnya tidak payah lah bahkan. Sebetulnya tidak sepatutnya betul. Kata pepatah kau membuka aib, mengaibkan apa semua dia bilang kan. Ya. So, Kalau kamu ulas yang setakat mengulas yang pendek saja, no problem lah. iya. Tapi kalau dia mau mengulas sampai yang dia post balik tuh, post lama-lama dia itu semua. Actually kalau dia sudah delete, dia sudah minta maaf kan? Kan. Oke sudah betul kan? Iya, tidak Dia payah lah sudah bahkan kan. Melainkan dia kasih stay dia punya post di sana kan? Dia sudah macam dia sudah saya salah sudah. Saya delete lah, terus saya minta maaf gitu kan. Mungkin ada lagi orang pergi screenshot terus pergi post kasih besar-besar lagi Kan. gitu ya. Tidak payah lah bah sebenarnya. Ya enggak payah lah. Saya tidak setuju teman. Kalau ada sana pakai yang begitu kan terus biarlah blok. Kenapa? Biarlah kamu begitu banget. Sebab sudah tahu dia punya perwatakan begitu yang suka Iya. mengulas, suka Mengulas ya. ulang balik apa orang cakap, blok lah. No negativity man. Yes. Nah gitu yang contoh. Biar itu benda sekejap saya bah gitu Iya. kan. Macam yang Tidak kau payah pergi Iya, kemarin betul. kan? Macam yang kau pergi chat hari itu. Yang mana? Kenapa kau tidak kasih tahu dia sejak? Begitu. Itu pasal apa sudah tuh? Pasal yang si Yasmin sama Oh, oke, dia oke, cerita itu. Itu lebat tuh. Itu. Kenapa kau tidak kasih tahu dia sejak? Itu memang perempuan kau yang paling saya tidak paham itu manusia. Kenapa saya bingung? Tidak ada kan Tidak ada yang si itu bah yang pasal yang Oh yang itu. Iya. Oh nokor gitu lah. Kan dia banyak dia post kan Iya. dia mau Post, dia ya. sampai yang terpaling mau ikut adat tuh semua Iya kan iya begitu. iya. Terus makin banyak bah dia punya post. Iya iya. Sepatutnya kasih stop. Kasih stop lah kan. Iya. Satu pun cukup, biarlah satu cukup post cukup begitu. Betul. Orang lupa sudah itu. orang lupa. Orang semua. lupa. Ya, itu lah the biggest disease of manusia ini kan pelupa. Sikap pelupa. Bagus lah. Bagus kan? Itu Bagus dan tidak bagus juga itu. Apa pikir? Ada pros and cons, Iya, pros and dia cons lah. lah. sebab memang begitu dia punya dia punya perjalanan viral tuh. Dia mula-mula dia sekejap saja dia akan Betul. dia lama-lama baru lupa. Sebab
Sebab akan ada topik. lepasnya akan ada topik baru, Itu Betul. Itulah bah fungsi dia itu Facebook tuh. Cara benda viral. Ya. Tapi sebagai seorang pengguna Facebook yang yang biasa-biasa, yang berhemat, betul. Yang sedar, tidak payah lah bagi kita kan spot benda-benda yang tidak sepatutnya. Kalau saya share di Facebook semua yang lucu-lucu aja. Sama lah kita. Saya gambar saja. Share memes semua kan. Saya gambar kawin. Dibilang kalau macam gitu. Ada pas satu saya rasa lucu. Apa dia? Kijang saya cek balik. Nak kurgiadi, oi. Ada satu saya rasa lucu. Kalau orang tunjuk kaya, kita jangan kalah. Kita kasih tunjuk mentega. Walaupun tidak sampai, tapi ya saya rasa lucu. Itu saya share. Saya sudah baca. Terus saya menunggu apa lagi? Mungkin ada kata-kata hikmat di sebalik. Tiada. Baca itu saja. Terus saya share di sana. Oke, semangat, saya bilang itu aja. Baru menunggu wisdom yang hebat. itu ada si Mayon kata. Ada si Mayon komen ke sana? Tidak. Ya, gitulah. Iblis sedang santai. Ini si Udin Rezan. Tapi itu saya rasa lucu juga lah, tapi saya sebenarnya. Saya rasa lucu. Saya react ya. Saya rasa lucu. Kamu rasakan apa pandangan kamu tentang blue tick? Blue tick apa nih? Blue tick WhatsApp kah ataupun No, blue tick yang blue tick verified? verified Blue lah. badge. Blue badge. Blue badge. Sama lah blue tick. Oh ya kan? Blue badge. Oh, blue badge. Blue badge. Sebab sejak baru-baru ini Facebook sudah kasih. Saya rasa dalam beberapa bulan sudah Facebook open itu subscription bahkan meta verified dia bilang. Terus saya nampak macam makin banyak lah yang blue tick, blue badge nih. Kau rasa kenapa orang mau Blue subscribe? badge. Kenapa orang mau ada blue badge? Kau rasa kenapa? Sebab mau menampakkan orang itu real. Dia tahu. Sebab sekarang banyak yang orang bilang fake account. Itu lebih juga saya cakap tadi tuh. Tapi banyak juga, ada juga fake account yang blue badge kan? Verified gitu. Saya rasa macam tiada fungsi sudah blue Kan? badge sekarang. Sebab bila sudah kena buka tuh meta verified, Ya. orang bila-bila boleh bayar. Betul. Jadi macam tiada guna sudah. Betul. Saya pun setuju sebab sebelum open itu meta verified, bila kau nampak blue badge di tepi nama seseorang macam dia sudah contribute something, dia sudah achieve something dan dia layak untuk dapat. Dan dia pun kita kenal kan? Dan dia pun kita kenal dan kita rasa macam hebat ini orang begitu. Dan saya rasa the mindset sekarang bila orang ada blue badge itu macam dorang mau blue badge supaya dia orang rasa saya pun seseorang begitu. Dorang mau kena nampak yang. Dorang mau kena nampak lah. Ya, saya rasa mengisi kekosongan lah, Pak. Saya rasa something yang dorang mau supaya lebih dikenali sama dengan ada blue badge. Mungkin juga lah. Ya. Saya rasa kalau kau perlu blue badge kan? Saya rasa Yes. I'm not sure. For Tapi kalau saya I'm trying to contribute as much as I can. Contoh dengan podcast nih. Dan saya tidak kejar-kejar untuk blue badge. Tapi kalau ada that's a bonus lah. Itu blue badge kalau dulu siapa yang bagi? Siapa yang kasih Instagram verified? yang- Instagram yang sendiri. verified. Facebook sendiri. Kalau macam saya dulu kan, macam mana saya boleh dapat saya punya blue badge? Saya apply. Masa tuh belum Request, ada. Saya request. apply lah betul. Saya request. Jadi masa kau request tuh banyak dia minta. Kad pengenalan kau dia minta. Terus artikel-artikel yang membuatkan kau tuh seseorang dia minta. Lagu-lagu kau semua dia minta kalau kau as a singer lah atau entertainer. Yang dia cakap tadi yang Dia dua-dua lah, Pak. yang bayar tuh itu berbayar kah? Berbayar. Ya, sekarang kan open untuk berbayar sudah sebelumnya dibagi sebab dia layak gitu. Kalau dia request tidak berbayar lah. Tidak berbayar. Dan kalau Instagram nampak kau punya request dan dia orang approve, maksudnya kau memang layak lah. Nah, itu IG sendiri yang bagi lah. Ya. Kalau sekarang kalau yang macam yang kau bayar saja begitu terus besok kau Kalau bayar berapa? 40 ringgit, 40 lebih ringgit 1 bulan. 1 bulan. Excuse me. Itu betul saudara gila.
Rp40 satu bulan. untuk satu profile Satu profile. Ush. Every month kan mau bayar. every month. Saya punya Kapet Merah, saya punya Step It Up, boleh subscribe tapi saya tidak subscribe lah. Boleh ada blue tick tapi saya tidak. Pelan-pelan. Kenapa ya? Ini apa nih kau punya teh tarik nih? Baguslah batu, kasih keluar angin. Ada gula Melaka batu tuh lala. Kau saya punya jelly itu bapaknya. Itulah tadi Men, saya bilang guna tuh straw. Mas kau dia bagi tidak saya mau. tadi Sui. Habis kau 2 kan, kau ambil. Terus kau bagi saya tadi Sui. Bagus. Enggak, saya makan batu, cuma dicabut di gigi. Itu sih. Kau yang- guna straw lah bah. Berapa lama kau pakai bracelet Sui? Saya dapat tuh March 26. 3, bulan 3. Tapi Bulan tentu empat. kau belum pasang kan? Bulan 4 lo kau pasang Bulan tuh. empat pasang tuh. Ya. Oke, so sebelum nih, Dulu. oke, sekarang saya ada tradition. Each of my guests kan. Ya, kau tahu kan itu? Apa? Kau tahu kan itu? Tidak. Oke, so setiap guest yang saya jemput di sini kan, 23. yang kita Mei dia pasang kau Mei, kau pasang. yang Oke? datang sini, saya akan tanya satu soalan daripada previous guest untuk tanya kamu. Dan actually dia tidak tahu siapa yang akan jawab begitu. Dan kamu akan tanya soalan kepada next guest yang kamu tidak tahu siapa. Gitu. So soalan daripada previous guest si Adli, ini soalan dia. Jadi saya mau kamu jawab satu-satu. Oke. Nervous kita. Tapi saya Nervous nggak? apa saya mau soalan nanti ya? Saya tahu. Oke, Pak. so treat dia ataupun cara mau cari ide untuk tanya soalan to the next guest kan. Something yang yang relate sama kamu. Contoh pasal cinta kan. Jadi kalau kamu macam mana kamu buat gitu. Something lah, oke. Oke. So ini soalan si Ardley Nicholas. Oke, soalan dia. Siapa yang last ah? Adli lah. Adli kan? If you find in your life your most trusted person but suddenly leaves you, what will you do? Mau ulang soalan? Ulang enggak? Oke, so kalau kau ada seorang yang dia dalam hidup kau dan kau sangat-sangat percaya dia dan everything kau buat, kau akan cari dia. Tapi tiba-tiba dia kasih tinggal kau. Apa yang kau akan buat? First of all, you can tidak apa. Oi. Wih, genas. Tidak apa. Sorry. Ai. Kalau saya mungkin saya sendiri saya tidak tahu apapun dia kan. Jadi kalau saya mungkin memang saya akan sakit hati first sebab ialah dia orang saya percaya tapi dia begitu dia lari begitu jangan sakit hati tapi at the same time saya try untuk move forward. Saya macam oh kalau dia tidak mau kawan saya sudah ialah dari dia saja sebab itu dia punya life. Better saya fokus sama diri saya gitu. In the future saya boleh cari lagi itu kalau saya mau cari lah begitu bah. Terus Ini kawan kah atau yang It can be your love life, it can be a friend. Oke. Siapa-siapa. ya kalau macam iya begitulah. Saya tidak tahu mau jawab. Tapi ya kalau begitu awal sakit hati tapi saya try untuk push diri saya untuk move forward supaya menerima keadaan yang orang yang kau percaya tidak sudah dalam hidup kau. Sebab mungkin itu pilihan dia, kita tidak boleh halang, kita tidak boleh kontrol apa yang dalam hidup dia. Jadi it's better for me to focus on myself. sakit banget telinga saya. Ya kira gitulah, something like that. Oke, Silly George. Kalau Saya ludah dia. Kalau Macam tadi. kalau saya salah guard lah. Tidaklah. Kalau saya Say. Oh, tak keluar frame sudah. Oke, saya begini. Kalau saya begini masuk frame. Iya ke? Oke. Ih, lari-lari. Kalau saya bisa sudah saya jumpa orang begini. Nyala apa kau Saya buat? saya buat bodoh aja lah. Kau kasih mungkin biar begitu jalan. Saya biar aja. Tapi biasanya saya buat orang begitu kan, dia cari saya balik. Jarang yang tidak cari saya balik gitu. Macam selalu di mikrofon. Lu sedang serius semuanya. Nah, itulah balasan dia kan. Artinya kalau dia cari kebalik artinya apa tuh? Kau ialah seseorang yang kalau dia cari Tidaklah Pak. Kalau orang begitu kan
Kas tinggal ya, kau tinggal saya pun boleh buat kas tinggal kau gitu. Tapi kalau Iya, Pak. tapi kalau kita tidak tahu kenapa dia mau kas tinggal saya, kenapa tiba-tiba dia hilang gitu kan? Kita tanya-tanya juga lah, Mbak. Akan ada timbul persoalan juga Nah, lah. tapi biasanya kan mustahil kau tidak tahu kenapa dia lari tiba-tiba. Sama dari diri kau sendiri juga tuh. Ya. Ataupun mungkin dia Kok kenapa gitu? Apa terpengaruh masalah? sama orang kah yang orang pergi cakap-cakap pasal saya contoh. Saya sama dia sampai tuh orang pun yang dia begitu boleh dia begini begitu. Artinya kau tidak ada tuh istilah perkataan, kau sayang dia, tidak lah. Kalau kau sayang dia, tidaklah kau buat begitu, Pak. Kan? Apa-apapun kau boleh bincang, Pak. Kan kita kan, Bro. Dia macam mana kasih tahu isi hati dia. Mega. Soalan dia kan. Kenapa mata kau berkaca-kaca sudah? Iya kah? Berkaca-kaca macam handphone saya. Tiap apa iPhone 15 kau sudah pre-order. Diamlah. 15 Pro Max. Oke, sekarang kamu boleh tanya satu soalan. Satu soalan lah. Oke, satu orang satu lah soalan. Oke, gila dulu. Oke. Apa soalan saya? Tip untuk untuk itu bagi soalan kan. Something yang mungkin kau struggle in your life. Lepas itu kau sudah handle with that thing. Tapi kau rasa kau boleh buat lebih baik. Oke. Tapi kau tidak tahu macam mana. Oke, So kau mau saya- opinion daripada orang. Saya ada soalan sudah. Oke. Apa yang kau buat kalau kau suka orang tuh kan, tapi dia bagi kau 2 syarat? Mati kau! Saya tulis sudah ini betul-betul, Pak. Oke. Oke lah, itulah Oke. soalan saya. Oke. Oke, nanti saya kasih. Soalnya Kau susun lah, Pak, 2 syarat. Saya susun dulu ayat saya. Apa? What? Apa tindakan kau kalau kau dibagi 2 syarat itu? Mati kau. Jawab tuh orang. Jawab tuh sekarang. Saya tahu soalan untuk kau. Tidaklah nanti kontribusi. Apa? Saya boleh saya boleh pikir lah. Itu sulit. Basic. Cepat lah. Mana boleh? Cepet lah! Jadi Ya maksa. kalau maksa soalan kau lah. Itulah. Soalan. Saya mau nyusun ayat Bani dari tadi. Saya mau kasih yang dia betul-betul orang. Lambat pula pikiran ini. Sabar, Bah. Ya, soalan Many unbearable hours later. What kind of person ya, soalan One eternity later. do you want to be in this world? Dan. Oke. And Oke. Oi, And kalau kau ada moto dalam hidup, bukan moto, apa? Dan kenapa kau pilih itu moto untuk hidup kau? susah lah jawaban. Biarlah suka hati saya. Otak. Oke. Kalau ada motor dalam hidup, apakah dan kenapa? Dan macam mana? Sudah lah. Oh, sudah. Tiga soalan gitu. Lambat berpikir kan tadi panjang soalan. Iyalah, pastilah gitu sejalan kan. Oke, terima kasih atas soalan. Sama. Oke. Dan selepas ini actually kita sudah menghampiri ke pengakhiran episode kali ini yang bertajuk adakah reality TV masih relevan Atau tidak? atau tidak dari pandangan seorang milenial dan Gen Z. Jawaban Gen Z, saya, millennial. jawaban saya masih relevan. Dan saya pun sama, masih relevan. Yes. Pap. Oi, apa itu? Judge. Putusan muktamad. Ya. Tapi saya tidak tukul. Dan saya mau ada satu program di Sabah yang Reality show. reality show di Sabah. Macam Sarawak kan dia ada TVS. Why not? Di Sabah ada satu TV. Why not kalau di Sabah kita ada satu yang begitu punya. Dia bukan Ya apa? production besar lah. Dia Sarawak punya tahu. Ya, TVS itu Sarawak punya. Ya. Dia di back
backed by siapa tuh? Siapa yang backing dia orang? Kerajaan negeri Sabah. Wow. Why not? Sabah pun begitu sudah. Ya. Kita tahu industri Sabah ini memang Betul. Kau tengok sekarang banyak sudah artis international buat konser di Sabah. Iya. Kan. betul. True. Marilah Sabah, come on Sabah, kita boleh buat Oke, kata-kata terakhir, Gilet dan Suli. Kata-katamu hanya Mimpi. Di siang hari kemampuan berpanas jua berteduh tidak. hati kecil tak memahami matiga itu. Ada di surga. Kita jumpa lagi guys di Tidak, belum lagi bang, kata-kata terakhir. kita jumpa lagi guys Semoga kamu semua sehat di luar sana. hati-hati Di jalan. raya, hati-hati dimanapun kamu orang berada ya. Yes, take care of yourself. Di rumah pun kena hati-hati juga. Kamu pernah pergi pergi Taman Bandukan Riverside? Pernah. Oke, boleh bagi review kah? Macam mana? Review kamu dia 5 star. I very love the environment there. You know di hujung. saya suka Pas tu ada nature, pas tu kau boleh buat nature apa-apa. jauh dari Buat jalan di raya sana, besar, di sebelah pun ada sunyi. sungai. Satu je lah yang kurang di sana. Apa? Lain telepon. Lain saja lah. Lain saja lah. Lain kadang-kadang. Tidak ada wifi dia- ke sana? Ada Ada. wifi. Nah, kan ada wifi pula. Tapi certain tempat ya. Cuma Tapi tidak tahu lah kalau sekarang mungkin dia sudah kasih luas. kalau macam baru-baru saya pergi, kalau kau pergi yang apa tuh? Kalau kau pergi bilik yang berdekatan dengan counter memang kuat lah kau punya Iya. line. Tapi kalau kau pergi bilik yang berjauhan dari counter memang tidak ada line kau. Gitu. Pian, Raffi, bila tambah. Tapi kan wifi itu tujuan healing. Kita mau disconnect daripada dunia online. Iyalah, tapi kita perlukan lagu juga kan. Ya, kalau Lagu kita kita mau kena karaoke kan, search. kita kena YouTube kan. Iya. Save kan apa? Kenapa Download. mau save di YouTube? YouTube banyak. Kadang-kadang kita mau nyanyi yang lain-lain lagu, Pak. Tapi iyalah begitu itu saja lah. Tapi itu tempat memang cantik berhabis. Five star. Kalau mau buat event sangat bagus dan enak. 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 Tidak banget dan. Tapi kalau di sana kan nature lah yang Ya. nomor satu. Tapi saya last saya pergi sana lama sudah, Bang. Last Oh saya ya, pergi pula. baru saya pergi. Saya pergi sana masa si Raffi itu nang Oh, lama sudah itu. Yang kau gambaran tuh. saya gambar. Jadi datanglah kalau pergi ke Ningau. Pergilah ke Kamu Bandukan. First choice kamu kalau kamu mau healing kamu pergi Taman Bandukan. Bandukan. Oke, kamu Stay lah waste- 2 malam di sana. Kamu sana banyak tempat boleh hiking, Betul. boleh memancing, Betul, kamu boleh mandi sungai juga. boleh jogging, tempat kanak-kanak punya apa itu? Playground. Hmm, pun. iya. Boleh, Cantik. kamu boleh main tuitik juga di sana. Oh iya kan? Di kolam tuh kan? Barulah Tempat healing. gambar pun cantik ya, memang cantik. Ya. Healing, sana memang Betul. sesuai untuk healing. Hmm. Pak. Iya, saya setuju. Tenang. Tapi kalau macam mau healing betul-betul, ribut tidak payahlah betul jiwa. lain telepon kan. Kan? Padahal boleh begitu anu lah. lah, boleh bakar-bakar. BBQ ya. BBQ beli sana kan. Terus ada Kalau mau buat sungai event, lagi di tepi. ya, kalau mau buat event kah, kawin, Iya. tunang, sesuai juga. So, dia punya, saya ingat dia punya apa itu? Dia punya desain sana background music ya. Dia punya desain sana macam luar apa itu macam European skit kan. Ya. Ya. Sama saja. Ini cakap lah Oh, saya iya. background bakal. Mantap, cinta karena kamu tunggu saya. Oke, so jangan lupa pergi Taman Bandukan Riverside. Riverside. Kalau mau healing. Riverside. Apa? Taman Bandukan Riverside Resort Ah ya. kalau mau healing. Bandukan. TBRR. Yes. Kalau kamu buat event kan di sana kan, dorong punya apa nih? Dorong punya service memang tip top, Iya, betul dan affordable lah. affordable dan tip top. Yang penting tip top. Betul, tidak akan kecewa. Saya pernah bekerja sama dengan dorang di sana. Dorang kalau kerja kan benda-benda yang kecil-kecil itu, wah, Perfect kah? perfect. Tapi saya Dorang suka tuh perfect. ada satu bilik kan yang dia bilik atau ataupun dia macam rumah. Siok, ini dia punya apa di sana sejuk. Yang warna lah. putih tuh. Warna putih. Ada Tapi sebelah kalau dia malam lagi. memang sana sejuk bahkan. Sejuk. Sejuk.
hutan-hutan, Hutan bahasa Natal sungai. sejuk. Yalah itulah bah Punca sebenarnya mau pergi di sana tuh. Sejuk. Daripada kamu menghadap bandar sejakan, bagus Kan. lah kamu pergi di sana. Betul. Thank you so much kepada Stefanus. Stefanus dan Karena Gigi. menjemput kami Karena secara tidak tahu bila kami datang tiba-tiba. Secara rela. semoga lepas ni kita dapat bekerja sama lagi. Yeay. Ya, thank you. Kita berjumpa lagi di episode yang akan datang di Step It Up Lounge. So kita akan berjumpa kembali di masa akan datang dan untuk mengupas isu-isu yang baru. Isu-isu viral. Ya, Salah. beliaunya isu-isu viral, isu baru. Dan kalau kamu ada isu baru yang kamu mau ketengahkan, boleh komen-komen di bawah. Komen di bawah. Komen di bawah, komen di bawah. Dan kami akan rongkaikan bersama-sama Gilut, Suli, dan dua orang lagi yang akan datang soon. Oke guys, Step It Up Lounge, create change inspire. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye.